Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar dan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami menghampiri Engkau di dalam firman-Mu, kami menyadari ya Tuhan betapa kami sulit sekali Tuhan untuk mempersembahkan akan pikiran kami untuk bisa mendengarkan-Mu Tuhan. Dan kami terbiasa Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk tidak mendengarkan suara-Mu. Kami lebih suka ya Tuhan mendengarkan akan pikiran dan kehendak kami sendiri. Kami bahkan lebih suka mendengarkan orang lain ketimbang mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, Tuhan tolong buka hati dan pikiran kami, agar sekiranya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan juga berikanlah kami hati sebagai seorang murid yang mau diajar oleh firman Tuhan. Dan juga sekiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang hina ini untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini mari kita membaca Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 20 sampai 23. 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 23 akan saya bacakan untuk kita semua. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dan yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah obedience
or sacrifice. Ketaatan atau persembahan, yang mana diambil dari ayat 22 dari bacaan kita. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Atau bisa kita katakan, mendengarkan, mentaati firman Tuhan itu lebih baik daripada korban persembahan. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan saya berkenaan dengan tema hari ini adalah, bukankah persembahan itu sendiri merupakan perintah Tuhan? Ya, oleh karena dalam Keluaran 29 ayat 18 misalnya, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk memberikan korban bakaran, dan itu disebutkan adalah korban yang harum bagi Tuhan. Tuhan menyukai persembahan. Atau kalau Bapak Ibu membaca akan kitab Imamat, dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-7, wah, ada macam-macam persembahan yang Tuhan perintahkan. Ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, penghapus keselamatan, macam-macam korban itu Tuhan perintahkan. Belum lagi kalau bicara ibadah. Ibadah itu diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ibadah dan persembahan itu sendiri merupakan sesuatu yang Tuhan Allah kita itu perintahkan. Dan Tuhan menyukai ibadah, Tuhan menyukai persembahan umatnya. Maka sebenarnya jika kita itu memberikan persembahan atau melakukan berbagai macam peribadatan, itu juga merupakan ketaatan kepada Tuhan. Lalu mengapa sekarang melalui tema hari ini persembahan itu seolah-olah bertentangan dengan ketaatan? Apa maksudnya Nabi Samuel itu mengatakan, mendengarkan, memperhatikan itu lebih baik daripada korban persembahan. Obedience is better than sacrifice. Apa maksudnya? Nah, sekarang mari kita melihat akan teks yang menjadi bacaan kita pada hari ini. 1 Samuel pasal 15. Sebuah kisah ketidaktaatan Saul. Dan sebenarnya ini bukanlah kali pertama Saul tidak taat kepada firman Tuhan. Di pasal 13 Saul itu nekat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Padahal seharusnya ia menunggu Samuel, tetapi dia tidak lakukan. Dan atas ketidaktaatan itu, dinasti kerajaan Saul itu tidak akan kokoh untuk selamanya. Dan sekarang dalam 1 Samuel pasal 15, Saul sekali lagi tidak taat dan juga berkaitan dengan persembahan. Sehingga akibatnya dirinya sendiri ditolak sebagai raja. Di pasal 15 ini dikisahkan bagaimana Tuhan melalui Nabi Samuel memerintahkan kepada Saul untuk memimpin bala tentara Israel untuk menumpas orang-orang Amalek oleh karena dosa mereka. Saul diperintahkan untuk menumpas semuanya, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, ternak, hewan, semuanya harus dibunuh. Dan oleh karena Tuhan memang mau menjatuhkan hukuman atas Amalek. Pada saat saya mempersiapkan khotbah ini kebetulan Bapak Ibu, ada seorang jemaat di sini yang bertanya kepada saya lewat WhatsApp. Kenapa ya? Kok Allah di perjanjian lama itu kejam? Sampai-sampai perempuan dan anak-anak itu harus dibunuh, semuanya harus dibunuh. Bapak Ibu, tentu saja hal ini terasa kejam untuk kita, orang-orang di zaman sekarang, oleh karena kita sudah mengenal hak asasi manusia. Tetapi kita tidak bisa menilai apa yang terjadi di masa lampau dengan standar moralitas modern seperti yang kita miliki. Dan saya tidak mungkin menjelaskannya secara tuntas pada pagi hari ini, tetapi pada intinya berdasarkan 1 Samuel 15, Amalek itu ditumpas sebagai hukuman atas dosa mereka sendiri. Dan sebenarnya oleh karena dosa semua manusia seharusnya dihukum, termasuk kita yang ada di sini. Jadi bukan hanya bangsa-bangsa tertentu saja seperti Amalek. Hanya memang kebetulan di dalam sejarah
Bangsa-bangsa tertentu seperti Amalek oleh kehendak dan kedaulatan Tuhan dibinasakan. Dan bangsa Israel sebagai umat Allah yang dipakai untuk menjatuhkan penghakiman atas mereka. Maka peperangan Israel dan Amalek ini seperti perang suci, a holy war. Oleh karena Israel yang dipimpin oleh Saul ini menjadi alat Tuhan menjatuhkan penghakiman atas Amalek. Tetapi yang kemudian terjadi sebagaimana yang tadi kita baca. Saul tidak membunuh Agag, raja Amalek. Seluruh keluarga dari Raja Agag itu dibunuh, tetapi raja itu sendiri kemudian ditawan dan dijadikan tawanan perang. Juga tidak semua ternak itu dibunuh. Yang dibunuh itu mungkin ya hanyalah yang kurus-kurus atau yang jelek-jelek, tetapi yang tambun-tambun, yang gemuk-gemuk itu dibawa pulang ke Israel dengan alasan untuk nantinya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan tentu saja Bapak Ibu, Tuhan marah. Dan atas nama Tuhan, Samuel kemudian datang untuk mengkonfrontir Saul. Menarik sekali Bapak Ibu. Ketika Saul itu melihat Samuel datang, Saul menyambut Samuel dan berkata, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Samuel lalu berkata, "Lah, itu suara kambing, domba, lembu-lembu, itu apa?" "Oh, itu domba dan lembu-lembu yang terbaik yang akan dipersembahkan kepada Tuhan." Wah, Samuel mendengar itu lalu marah sekali dan berkata, "Kenapa kok kamu itu tidak mendengarkan suara Tuhan? Kenapa kok kamu itu melakukan yang jahat di mata Tuhan?" Saul sekali lagi kemudian menjawab, "Loh, aku itu dengar suara Tuhan, aku turutin. Memang aku membawa Agag raja Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri aku tumpah semuanya. Dan ternak-ternak itu memang diambil oleh rakyat, itu yang terbaik yang akan dipersembahkan kepada Tuhan." Nah, disinilah Samuel kemudian memberikan jawab sebagaimana yang tadi kita baca. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Atas ketidaktaatan Saul, Saul ditolak sebagai raja. Mungkin ketika kita melihat kisah ini, mungkin kita kemudian pikir, loh, bukankah salahnya Saul itu ya kecil ya? Dia menumpas semua orang Amalek, tapi memang hanya satu yang disisakan, yaitu rajanya. Dia menumpas semua binatang, ternak dan hewannya orang Amalek, tetapi memang yang gemuk-gemuk itu diselamatkan untuk dibawa pulang. Itu pun nantinya ya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga apakah tidak berlebihan ya, kalau gara-gara kesalahan seperti itu, Saul ditolak sebagai raja? Bapak Ibu, sebenarnya ketidaktaatan Saul ini bukanlah sekedar masalah bahwa ketidaktaatan itu haruslah sempurna, dalam artian kalau kita taat itu haruslah 100%, tidak bisa setengah-setengah. Ya betul, tetapi bukan sekedar itu Bapak Ibu yang menjadi masalah di sini. Paling tidak ada dua hal besar yang menunjukkan bahwa ketidaktaatan Saul ini adalah sesuatu yang sangatlah serius. Yang pertama berkenaan dengan Raja Agag. Kenapa kok Raja Agag itu disisain sama Saul? Dalam dunia kuno, raja yang kalah dalam perang itu ditangkap dan ditawan oleh raja yang menang. Untuk apa? Untuk dijadikan semacam trofi, semacam piala kemenangan. Piala kemenangan bagi raja yang menang, sehingga raja yang menang itu bisa berbangga oleh karena kemenangannya. Nah, berarti demi kebanggaan pribadi, Saul melanggar perintah Allah.
Dia menginginkan suatu penghargaan atas kemenangannya. Makanya di ayat 12 itu kita baca dia juga membuat tanda peringatan bagi dirinya sendiri di atas Gunung Karmel. Jadi sehingga Saul itu lebih mementingkan penghargaan untuk dirinya sendiri ketimbang menghargai Tuhan. Dan yang kedua yang lebih parah adalah berkenaan dengan hewan-hewan ternak yang katanya itu diselamatkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh karena kalau kita melanjutkan membaca, kita akan menyaksikan bahwa setelah Samuel menegur Saul, Saul itu kemudian menyadari dosanya. Tetapi ia lalu beralasan bahwa sebenarnya ia takut kepada rakyat, sehingga ia mengabulkan permintaan rakyat untuk menyelamatkan hewan-hewan ternak itu. Saul lebih takut kepada rakyat, sungkan kepada rakyat, ketimbang takut akan Tuhan. Dari kedua hal ini kita bisa melihat bahwa ketidaktaatan Saul ini sama sekali tidak kecil, Bapak Ibu. Bukan sekedar dia tidak sempurna mentaati firman Tuhan, tetapi dia memang tidak mentaati firman Tuhan. Dia menolak firman Tuhan. Dia lebih ingin menyenangkan dirinya sendiri. Dia lebih ingin menyenangkan rakyatnya ketimbang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketidaktaatan seperti ini tidak bisa dibayar atau digantikan dengan memberikan persembahan. Itulah mengapa Samuel mengatakan mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dan ketidaktaatan Saul ini dikatakan oleh Samuel sama seperti dosa bertenung dan menyembah berhala. Nah, jika kita melihat keseriusan daripada ketidaktaatan Saul, maka ketika saya membaca ayat 13 yang tadi kita baca, saya terus terang heran sekali, Bapak Ibu. Saya heran sekali. Saya heran ketika melihat reaksi awal Saul ketika berjumpa dengan Samuel. Saul berkata kepada Samuel, ketika Samuel datang, Saul menyambut dan berkata kepada Samuel, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Diberkatilah engkau. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Nah, kok bisa ya? Kok bisa ya Saul itu merasa sudah melaksanakan firman Tuhan? Padahal sangat jelas dia tidak melaksanakannya. Bahkan dia menolak firman Tuhan. Bagaimana mungkin kalau dia berani sekarang mengatakan, aku telah melaksanakan firman Tuhan? Bagaimana mungkin? Banyak penafsir kemudian mengatakan bahwa kalimat ini muncul sebagai bentuk kemunafikan dari Saul. Saul bukannya tidak tahu, bukannya tidak sadar. Dia tahu, dia jelas tahu bahwa dia sudah salah. Tetapi dia bertindak seolah-olah merasa tidak bersalah. Mengapa? Yang terjadi pada Raja Saul adalah dia berpikir bahwa seolah-olah ketidaktaatannya itu bisa ditutupi dengan persembahan. Yang terjadi pada Saul, dia merasa bisa menutupi kesalahannya dengan persembahan. 2 kali paling tidak dia berkelit dari Samuel dengan mengatakan bahwa ini semua untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ternak-ternak yang tambun, yang bagus-bagus, ini untuk Tuhan. Sehingga sekalipun dia jelas-jelas tidak mentaati firman Tuhan, dia bisa kemudian mengatakan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Seolah-olah persembahan itu bisa menggantikan tuntutan ketaatan yang harus dia lakukan. Bapak Ibu, inilah jebakan daripada ritual dan persembahan. Karena dengan persembahan seseorang itu bisa merasa benar. Dia merasa sudah melakukan firman Tuhan, merasa sudah diperkenan oleh Tuhan, padahal hidupnya jauh dari Tuhan. Oswald Chambers, seorang hamba Tuhan di awal abad 20 itu berkata, ketaatan palsu adalah sebuah pikiran di mana kita itu bekerja keras sedemikian rupa untuk mengorbankan diri kita sendiri. Maksudnya gimana?
Ketika seseorang itu makin berkorban ini dan itu, mempersembahkan ini dan itu, mengorbankan waktunya, tenaganya, uangnya mungkin, akan dengan mudah merasa sudah mentaati firman Tuhan. Padahal semua itu, pengorbanan dan persembahan itu tidak bisa menggantikan ketaatan yang dituntut oleh Tuhan. Dan oleh karena itu disebut oleh Oswald Chambers sebagai ketaatan palsu. Dan inilah maksud daripada tema kita pada hari ini. Obedience or sacrifice, ketaatan atau persembahan. Bukan karena persembahan itu bertentangan dengan ketaatan, tetapi karena kita perlu sekali waspada, kita perlu sekali hati-hati dengan persembahan. Dalam Yesaya pasal yang pertama, Tuhan itu satu kali marah sekali kepada bangsa Israel yang hidupnya berkanjang di dalam dosa tetapi merasa oke. Nah, kenapa kok bangsa Israel berkanjang dalam dosa bisa merasa oke? Oleh karena mereka rajin beribadah, mereka rajin mengadakan hari raya, bahkan juga rajin memberikan persembahan. Sehingga Tuhan itu kemudian berkata, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu, aku sudah bosan, itu semua tidak kusukai. Kamu datang ke hadiratku, kamu datang ke rumah ibadah. Siapa yang suruh kamu datang? Kamu menginjak-injak bait suciku. Kamu merayakan bulan baru, Sabat, pertemuan-pertemuan, hari raya rutinmu. Aku tidak tahan melihatnya, aku benci melihatnya. Waduh, jangan sampai Bapak Ibu, ibadah dan persembahan itu membuat kita merasa benar, merasa dekat dengan Tuhan, merasa Tuhan itu berkenan atas hidup kita, kita merasa sudah melaksanakan firman Tuhan. Padahal jangan-jangan Tuhan sama sekali tidak berkenan kepada hidup kita. Ketaatan kepada firman Tuhan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Ibadah kita, persembahan kita menjadi tidak ada artinya jikalau kita melakukannya di luar ketaatan. Namun masalahnya sekarang Bapak Ibu, jika kita mau jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari, seberapa sering sebenarnya kita itu mendengarkan, melakukan firman Tuhan? Apakah kita mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Seorang pengkhotbah abad 19, Charles Spurgeon, itu mengatakan, bukan hal yang baru bagi orang Kristen untuk mengetahui kewajiban mereka, yang mana hal itu menerangi hati nurani mereka. Tetapi ternyata orang Kristen itu mengabaikannya. Masalah ketaatan adalah sesuatu yang kita itu terus-menerus jatuh bangun di dalam melaksanakannya. Oh, kita tahu hukum-hukum Allah, mengasihi sesama. Bahkan kita tahu juga kita harus mentaatinya. Tetapi pada kenyataannya yang basic seperti ini, yang sudah kita tahu sejak dulu, justru adalah yang paling sering kita itu abaikan. Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-7, itu dengan jujur sekali mengatakan, bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang tidak aku kehendaki, yang aku benci, itu yang aku perbuat. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Oh, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani akan hukum dosa. Dan yang mengatakan ini Rasul Paulus, Bapak Ibu. Masa sekarang kita mengatakan bahwa kita ini lebih baik dari Rasul Paulus? Mungkin kemudian kita merasa, loh Pak, rasanya saya mentaati itu firman Tuhan kok. Ya, 10 hukum Allah, ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, saya taati. Masa sih kita itu segitunya? Bapak Ibu Pendeta almarhum Billy Graham itu pernah menulis buku yang berjudul Freedom from 7 Deadly Sins. Kebebasan dari 7 dosa yang membawa maut. Apa aja sih dosa yang membawa maut? Bukan yang membunuh, mencuri, korupsi, bukan. Tetapi dosa-dosa seperti kesombongan, ketamakan, iri hati,
amarah, hawa nafsu, rakus, kemalasan. Disebutkan membawa maut oleh karena dosa-dosa seperti ini terpendam di dalam lubuk jiwa kita. Tidak ada yang tahu. Dan kita cenderung tidak peduli akan dosa seperti ini. Kita merasa baik-baik saja. Toh itu juga hal yang kecil. Padahal di hadapan Tuhan itu sama saja, Bapak Ibu. Oh, kita mungkin tidak membunuh. Saya percaya jemaat GKY Kebayoran Baru tidak ada yang membunuh. Tetapi Matius pasal yang kelima Tuhan Yesus berkata, siapa yang marah pada saudaranya, siapa yang memaki dengan mulutnya, itu sudah layak dihukum dan dimasukkan ke dalam neraka. Mungkin kita tidak berhubungan badan dengan yang bukan suami atau bukan istri kita. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya itu sudah berzina di dalam hatinya. Di dalam hati kadang kita membenci saudara kita. 1 Yohanes pasal yang ketiga mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya itu adalah seorang pembunuh manusia. Seorang hamba Tuhan yang bernama Henry Nouwen. Henry Nouwen itu satu kali menulis buku yang berjudul The Return of the Prodigal Son. Kisah kembalinya anak yang hilang. Buku ini bercerita tentang kisah si bungsu yang pergi dari rumah bapaknya, lalu dia berfoya-foya sampai hartanya habis, lalu kemudian kembali. Saya yakin Bapak Ibu tahu ceritanya. Tetapi dalam buku ini, Nouwen itu memposisikan dirinya sebagai si anak sulung. Si anak sulung yang iri kepada adiknya. Kemudian dia mengatakan, sebagai anak sulung, aku itu iri. Iri kepada adikku yang pergi berfoya-foya menghabiskan harta ayahku. Aku iri. Aku iri bukan karena bapakku itu kemudian menerima dia kembali dan mengadakan pesta, bukan. Aku iri karena sebenarnya aku juga pengen. Aku juga pengen melakukan apa yang adikku itu lakukan, tetapi selama ini aku tidak berani. Nah, Henry Nouwen ini dengan jujur itu menggambarkan keadaan daripada sebagian besar orang Kristen. Yang fenomenanya itu baik, barangkali datang ke gereja, aktif melayani, memberi persembahan, berkorban ini dan itu. Tetapi jika mau jujur, di dalam relung-relung hati ada banyak sekali dosa yang barangkali itu belum diselesaikan. Dan di tengah kondisi seperti demikian, adalah lebih mudah untuk saudara dan saya untuk berlindung di balik topeng persembahan dan pengorbanan. Kita pelayanan, mengorbankan waktu, tenaga, uang, kita berkorban ini dan itu, dan kita bisa merasa sudah melaksanakan firman Tuhan. Kita merasa sudah melakukan apa yang Tuhan itu inginkan, padahal sama sekali tidak. Bapak Ibu, tidak ada dosa yang terlalu kecil yang bisa lolos dari hukuman. Persembahan, korban atau apapun tidak akan bisa menggantikannya. Jadi bagaimana kita sekarang? Bapak Ibu, disinilah kita perlu mengerti apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita. Di dalam Roma 8 ayat yang ketiga Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu di dalam hukum Taurat yang kamu ingin lakukan tetapi kamu tidak pernah berhasil, sudah dilakukan Allah di dalam Kristus untuk kamu. Semuanya telah dilakukan melalui karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dia datang ke dalam dunia, menjadi manusia, mati di kayu salib, anak domba Allah, mati oleh karena ketaatannya kepada Bapa. Dia menjadi korban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Dan inilah berita Injil kepada kita, berita baik untuk kita semua pada pagi hari ini. Bahwa korban ketaatan yang sempurna itu sudah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mempersembahkan korban, yaitu dirinya sendiri untuk mati bagi kita. Sesungguhnya dosa kitalah yang ditanggungnya.
Ketidaktaatan kitalah yang ditanggung olehnya. Tidak ada dosa yang terlalu kecil yang bisa lolos dari hukuman. Tetapi tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni di dalam Kristus. Lalu Bapak Ibu, apa yang sekarang itu bisa kita lakukan? Pertama-tama mari kita itu menyadari akan segala kelemahan dan ketidaktaatan kita. Dan dengan kesadaran itu mari kita datang kepada Tuhan. Raja Daud setelah berzinah dengan Batsheba, dia mendapatkan teguran dari Nabi Nathan dan kemudian dia menulis Mazmur 50. Di Mazmur 50 itu dia mengatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Bapak Ibu, inilah yang Tuhan Allah kita itu inginkan untuk kita itu persembahkan. Sebuah hati yang hancur, yang patah dan remuk, oleh karena kita menyadari akan keberdosaan dan ketidakberdayaan kita untuk taat. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan dengan mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Dan mari kita juga belajar untuk taat. Belajar untuk taat. Tetapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dengan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengerjakan ketaatan itu bagi kita. Maka perlu sekali Bapak Ibu kita itu memiliki relasi pribadi yang erat dengan Tuhan Yesus. Dan dari relasi itu kita mendapatkan kekuatan untuk taat. Ibrani 12 ayat yang kedua itu mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Kristus. Dia yang akan menyempurnakan kita. Mari sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita belajar, kita berjuang untuk setia dan taat kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan dari Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada suatu kali di abad 20 ada seorang pengusaha datang kepada seorang penulis terkenal yang bernama Mark Twain. Lalu pengusaha itu cerita kepada Mark Twain bahwa dalam waktu dekat dia akan pergi tur ke Holy Land, ke Yerusalem. Wah, di zaman itu pesawat komersil belum ada Bapak Ibu, sehingga kalau mau dari Amerika mau pergi ke Holy Land itu tentu susah dan mahal sekali. Lalu pengusaha itu cerita rencana perjalanannya kepada Mark Twain. Nanti di sana dia mau ngapain aja. Wah, dia cerita nanti saya mau ke sini, nanti saya mau ke sana, nanti mau ke sini. Dan impian terbesar dia nantinya itu adalah dia mau mendaki Gunung Sinai. Ya, Gunung Sinai itu gunung tempat Tuhan menurunkan 10 perintah Allah. Dia pengen naik ke atas itu. Dia cerita begini, Pak, gini Pak, saya berencana mendaki sampai ke puncak. Sampai ke puncak gunung situ, lalu saya nanti akan membaca 10 perintah Allah keras-keras. Seperti Musa itu membacakan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Pengusaha itu pikir Mark Twain akan kagum oleh karena ini rencana yang sangat-sangat menarik. Tapi kemudian Mark Twain menjawab, Bapak tahu nggak? I have a better idea. Saya itu punya ide yang lebih bagus. Wah, gimana itu Pak? Mark Twain kemudian berkata, daripada kamu itu menempuh beribu-ribu kilometer untuk membaca 10 perintah Allah di puncak Gunung Sinai, kenapa kamu nggak tinggal di rumah saja? Kamu tinggal di rumah dan melaksanakan 10 perintah tersebut. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak minta kita terlalu yang gimana-gimana. Tuhan tidak minta kita itu sampai mengorbankan ini itu sampai yang hebat-hebat gimana, enggak. Tuhan hanya minta kita taat dengan setia melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Mari kita hidup mentaati firman Tuhan, mengasihi Allah dan sesama. Mari kita juga serius berjuang meninggalkan dosa-dosa lama kita.
Dan kita melakukan itu semua karena kita memiliki relasi yang dekat dan indah dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita yang telah mempersembahkan dirinya untuk sebagai korban keselamatan untuk kita. Sekiranya dalam memasuki minggu yang baru ini, kita melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan ketaatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami menyelidiki akan diri kami sendiri, kami menyadari ya Tuhan betapa kami itu jauh dari ketaatan. Tetapi Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang mempersembahkan ketaatan itu, mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban keselamatan bagi kami. Sehingga kami itu beroleh keselamatan, kami beroleh pengharapan. Dan Tuhan tolong kami mau Tuhan untuk mentaati firman-Mu. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa kami tidak mampu untuk melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu kami membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu, melakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.